Assalamualaikum. Halo, saya Muhammad Zain dari Cakrawala Institute. Semoga kita semua senantiasa sehat dan berlimpah rezeki. Kali ini kita akan sharing dan topik kita adalah 7 strategi agar hidup kita selalu beruntung. Halo guys, kali ini kita sharing yang berkaitan dengan keberuntungan. Orang yang hidupnya selalu beruntung merupakan hal yang sering dicita-citakan oleh kita semua. Banyak di antara kita ingin dalam kondisi apapun keadaannya selalu beruntung. Dan ternyata ada 7 cara atau 7 strategi agar kondisi kehidupan kita bisa selalu beruntung. 7 cara ini sangat masuk akal dan sangat bisa diterapkan oleh kita semua. Oke, 7 cara itu apa saja? Atau 7 strategi itu apa saja? Yang pertama yakni strategi selalu bersyukur. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, maka kondisi kehidupannya akan selalu damai. Apapun keadaan yang menimpanya, yang sepintas bisa terlihat positif, bisa terlihat negatif, dia akan selalu bersyukur, tidak pernah mengomel, selalu tenang hidupnya. Sehingga kondisi ini sangat bagus untuk mengundang keberuntungan. Intinya, orang yang selalu bersyukur adalah menghadapi sikon yang bagaimanapun juga dia selalu tenang. Kemudian strategi yang kedua yakni pandai memanfaatkan peluang. Sekecil apapun peluang yang hadir, yang bersangkutan selalu bisa memanfaatkannya dengan baik. Jangan ada peluang yang ditolak, sekecil apapun. Jadi seandainya kita mengelola sebuah bisnis kecil-kecilan misalnya, mendirikan sebuah percetakan misalnya, ada peluang sekecil apapun, meskipun hanya sekedar order pembuatan buku kecil atau pembuatan kartu nama misalnya, maka hendaknya konsumen tersebut dilayani sebaik-baiknya. Sebab seringkali justru order yang besar berawal dari order yang kecil. Orang awalnya hanya pesan kartu nama atau pesan mencetak buku kondisi kecil, tapi setelah dilayani dengan sangat bagus dan hasilnya memuaskan, ternyata dia bisa mendatangkan order yang cukup besar. Jadi prinsipnya, strategi kedua adalah harus pandai memanfaatkan peluang. Kemudian strategi yang ketiga atau cara yang ketiga adalah isilah hidupmu dengan aktivitas yang positif. Mulai kita dari bangun tidur hingga tidur kembali, dari jam ke jam, dari menit ke menit, dari detik ke detik, marilah kita isi dengan hal-hal yang bagus, hal-hal yang positif, hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Itu salah satu strategi yang merupakan strategi ketiga agar kondisi kehidupan kita selalu beruntung. Kemudian strategi yang keempat yakni jika Anda atau jika kita pernah sakit hati pada orang lain, maka harus segera diobati. Caranya yakni justru orang yang pernah menyakiti kita itu harus kita doakan. Kita berdoa agar yang bersangkutan
hidupnya lebih berkelimpahan, hidupnya lebih berbahagia. Dan dengan demikian rasa sakit hati kita pasti akan menghilang, karena kita sudah bisa mendoakan yang terbaik bagi orang tersebut. Dengan demikian, strategi yang keempat ini akan bisa menerapi atau menyembuhkan luka batin yang ada pada diri kita masing-masing. Kemudian strategi yang kelima, yakni perbaikilah hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Perbaikilah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya dengan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan senantiasa lurus dan jauh dari berbagai halangan, jauh dari berbagai problem. Kemudian strategi yang keenam, yaitu perbaikilah hubungan kita, hubungan Anda dengan sesama manusia. Jadi jika strategi kelima tadi, kita perlu memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam strategi yang keenam ini kita perlu memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Semakin hubungan kita dengan orang lain bagus, maka kondisi kehidupan kita akan semakin damai, semakin enak, dan jauh dari hal-hal yang bersifat negatif. Dengan demikian, kita akan selalu merasa tenang dan selalu merasa beruntung. Strategi yang ketujuh, yaitu kita perlu selalu merasa beruntung agar kondisi hidup kita benar-benar beruntung. Hanya orang yang bisa berpikir positif, orang yang selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berpikir bahwa Tuhan Maha baik kepada kita, maka kondisi kehidupannya akan semakin baik dan semakin baik. Kondisinya akan selalu beruntung dan selalu beruntung. Ingat, berpikir positif perlu terus kita pertahankan kalau kita ingin kondisi kehidupan kita selalu damai dan beruntung. Jangan sampai kita mengucapkan hal-hal yang negatif. Jangan sampai kita mengucapkan, aduh, celaka kita, dan hal-hal lain yang negatif. Mengapa? Karena ucapan kita merupakan salah satu doa yang suatu saat bisa berdampak negatif pada diri kita sendiri. Dengan selalu merasa beruntung dan dengan selalu berpikir positif, maka mudah-mudahan kondisi kehidupan kita benar-benar beruntung. Karena apapun yang kita pikirkan merupakan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pasti bisa berdampak pada kehidupan kita. Semoga dalam kehidupan ini kita senantiasa menjadi orang yang selalu beruntung. Amin ya rabbal alamin.